Nadia menatap jendela kamarnya yang tertutup rapat, menghela napas panjang, seolah berharap angin malam bisa membawanya pergi. Sudah bertahun-tahun ia tinggal di rumah ini, tetapi semakin hari, dinding-dindingnya terasa seperti jeruji penjara yang mengekang. Ayahnya, Bara, selalu berkata bahwa dunia luar berbahaya, penuh orang jahat yang hanya ingin menyakitinya. Namun, bagi Nadia, justru di dalam rumah inilah bahaya terbesar mengintai tanpa ada yang tahu. Ia tak pernah benar-benar mengerti kapan semua ini dimulai, hanya saja, semakin ia tumbuh dewasa, semakin banyak aturan yang dibuat ayahnya. Dari dilarang keluar rumah sendirian, tak boleh berbicara dengan laki-laki, hingga kini bahkan keinginannya untuk sekolah pun mulai dipertanyakan. "Kamu cuma butuh aku, Nadia," suara ayahnya selalu terdengar dingin, penuh keyakinan yang membuat Nadia bergidik. Setiap hari terasa seperti pengulangan mimpi buruk yang tak pernah berakhir, dan Nadia semakin kehilangan harapan untuk bangun. Pagi-pagi, ia harus memastikan rumah dalam keadaan rapi sebelum ayahnya bangun, seolah-olah itu adalah tugasnya sebagai anak yang baik. Setelah itu, ia akan duduk di meja makan, mendengar ayahnya berbicara panjang lebar tentang betapa dunia ini penuh kebusukan dan ia hanya bisa mempercayai keluarganya sendiri. Tetapi, apakah ini yang disebut keluarga? Nadia hanya bisa tersenyum tipis, menundukkan kepala, dan mengangguk meski dalam hatinya ia ingin berteriak. Ia tak boleh membantah, karena sekali ia mencoba mempertanyakan, suara ayahnya akan meninggi, tatapannya berubah tajam, dan hukuman akan datang tanpa bisa dihindari. Malam-malamnya sering diisi isak tangis tertahan, tetapi tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli. Ia seperti burung kecil dalam sangkar yang tak tahu cara terbang. Hanya ada satu tempat di rumah ini di mana Nadia merasa sedikit lega, kamar kecilnya di sudut rumah. Di dalam sana, ia bisa berbaring dan berpura-pura dunia luar masih ada untuknya, meski hanya dalam imajinasi. Namun, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi ruang pribadinya, ada batas yang tak boleh ia langgar. Setiap malam, sebelum tidur, ayahnya selalu memastikan kamar Nadia tidak bisa dikunci, seolah-olah tak ada rahasia yang boleh ia simpan. Nadia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar perlindungan atau justru bentuk lain dari penjara? Ketakutan itu semakin nyata setiap kali ayahnya berdiri di ambang pintu, mengawasi dalam diam sebelum akhirnya mematikan lampu. Dalam gelap, Nadia selalu berdoa agar hari esok tidak menjadi lebih buruk. Ada saat-saat di mana Nadia ingin melarikan diri, tetapi kemana? Ia bahkan tak tahu siapa yang bisa ia percaya, karena selama ini ia hanya mengenal dunia kecil yang dibentuk oleh ayahnya. Teman-temannya semakin menjauh, karena setiap kali mereka mengajak Nadia bermain atau sekadar berbicara, ayahnya selalu menolak dengan alasan ia bukan anak perempuan sembarangan. Guru di sekolah pun mulai berhenti bertanya, karena setiap izin yang ditulis atas nama ayahnya selalu terlihat sah. "Kamu tidak butuh orang lain, kamu punya aku," suara itu terus terngiang di kepalanya, seolah menjadi mantra yang ditanamkan sejak kecil. Nadia ingin berteriak bahwa itu salah, bahwa ia butuh kebebasan, tetapi bibirnya selalu terkunci oleh ketakutan. Ia hanya bisa menunggu, berharap ada seseorang yang menyadari jeritan dalam diamnya. Malam itu, Nadia menatap langit-langit kamar, mendengar suara langkah kaki ayahnya di luar. Jantungnya berdegup kencang setiap kali langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Napasnya tertahan, tubuhnya kaku, berharap kali ini ayahnya hanya sekadar lewat dan tidak membuka pintu seperti malam-malam sebelumnya. Namun, harapannya pupus saat gagang pintu berputar pelan, suara engsel berderit menusuk telinganya seperti peringatan. Nadia ingin lari, tetapi kemana? Ia menutup matanya erat-erat, berpura-pura tidur, berpura-pura tidak ada apa-apa yang terjadi. Tetapi dalam hati, ia tahu, mimpi buruknya baru saja dimulai. Nadia selalu bertanya-tanya, apakah ada orang di luar sana yang peduli? Apakah ada seseorang yang bisa menolongnya, ataukah ia harus terus hidup dalam ketakutan ini selamanya? Setiap pagi, saat melihat matahari terbit dari jendela kecil kamarnya, ia merasa ada harapan. Tetapi, begitu malam tiba, harapan itu sirna, digantikan oleh bayangan hitam yang selalu mengintainya. Dunia terasa begitu luas, tetapi bagi Nadia, dunianya hanya sebatas 4 dinding yang semakin hari semakin menyesakkan. Suatu hari nanti, ia ingin menemukan pintu keluar, tetapi setiap jalan selalu terasa buntu. Atau mungkin, ia hanya perlu lebih berani.
Nadia tidak tahu kapan semuanya akan berakhir, tetapi ia tahu satu hal, ia harus bertahan. Entah bagaimana caranya, entah seberapa lama ia harus menunggu, ia harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Karena jika tidak, ia takut suatu hari nanti, ia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, ia mengulang satu kalimat dalam hati, seperti mantra yang memberinya sedikit kekuatan. Aku harus pergi, aku harus bebas, aku harus hidup, mungkin malam ini, mungkin besok, atau mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah. Tidak akan pernah. Malam di rumah itu selalu terasa panjang bagi Nadia, seperti bayangan kelam yang enggan pergi. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, mendekap lutut, menahan napas setiap kali mendengar langkah kaki ayahnya di lorong. Sejak ibunya meninggal, rumah ini semakin sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menakutkan. Kesunyian tempat ini dipenuhi dengan ketakutan yang tak terucap, rahasia yang ingin dia lupakan tetapi tak bisa. Setiap sudut rumah terasa seperti mata-mata yang mengawasinya, mengingatkan bahwa ia tidak memiliki kebebasan, bahkan untuk sekadar bernapas lega. Ia ingin kabur, tetapi kemana? Setiap jalan keluar terasa seperti jebakan, dan setiap harapan yang muncul selalu direnggut sebelum sempat tumbuh. Sejak kecil, ayahnya selalu berkata bahwa dunia luar penuh bahaya, penuh orang jahat yang ingin menyakitinya. Ia pernah mempercayai kata-kata itu, berpikir bahwa sang ayah benar-benar melindunginya dari sesuatu yang tidak ia pahami. Tetapi semakin ia tumbuh, semakin ia sadar bahwa bahaya yang sebenarnya justru ada di dalam rumah ini. Bukan orang luar yang mengurungnya, tetapi orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Ayahnya selalu berbicara dengan nada lembut, penuh kasih sayang, tetapi di balik suara itu ada kekuasaan yang tak bisa ia lawan. Nadia merasa seperti boneka yang tak punya kendali atas hidupnya sendiri, hanya bisa bergerak sesuai kehendak sang pemilik. Dan yang paling menakutkan, ia mulai merasa bahwa semakin lama, suaranya sendiri semakin menghilang. Hari itu, di meja makan, ayahnya menatapnya dengan senyum yang membuat Nadia merinding. "Kamu sudah semakin besar sekarang," katanya, suaranya pelan tetapi mengandung sesuatu yang membuat perut Nadia mual. Ia hanya menunduk, mengaduk makanannya tanpa selera, berharap ayahnya tidak mengatakan apapun lagi. Tapi harapan itu sia-sia. "Aku harus memastikan tidak ada yang bisa menyakitimu," lanjut ayahnya, nada suaranya kini terdengar lebih tegas, lebih mengancam. Nadia menelan ludah, merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja, malam itu menjadi malam pertama di mana ketakutannya berubah menjadi kenyataan. Di balik dinding kamar, Nadia menggigit bibirnya, mencoba menahan suara isaknya agar tidak terdengar. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi kepada siapa? Ayahnya adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki, tetapi ia juga adalah monster yang membuatnya terjebak. Ia membenci perasaan ini, perasaan tak berdaya yang membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya bukan miliknya sendiri lagi. Di luar sana, dunia terus berputar, orang-orang menjalani hidup mereka tanpa tahu ada seorang gadis di dalam rumah ini yang merasa dunianya sudah hancur. Nadia ingin percaya bahwa masih ada harapan, tetapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika ini adalah takdirnya, selamanya terjebak dalam ketakutan yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun? Sejak malam itu, Nadia berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih hati-hati, selalu berusaha menghindari kontak mata dengan ayahnya. Tetapi tak peduli seberapa keras ia berusaha menghilang, ayahnya selalu menemukannya. Setiap detik di dalam rumah ini terasa seperti berjalan di atas kaca tipis, satu kesalahan kecil, dan semuanya bisa hancur. Nadia sering berpikir untuk melawan, tetapi setiap kali ia mencoba, ia selalu ingat betapa mudahnya ayahnya mengendalikan segalanya. Ia tak hanya dikurung secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia ingin berteriak, ingin menolak, tetapi suaranya selalu tertelan ketakutan. Dan semakin lama, ia mulai takut bahwa suatu hari nanti, ia akan benar-benar menyerah. Nadia mulai merasa bahwa dunia ini memang tidak adil. Orang-orang di luar sana bisa hidup dengan bebas, bercanda, jatuh cinta, dan bermimpi tentang masa depan. Sementara dirinya, ia bahkan tidak tahu apakah ia bisa bertahan hingga esok hari. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap jendela yang tertutup rapat, bertanya-tanya apakah ada seseorang di luar sana yang bisa menyelamatkannya.
Tapi siapa? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di rumah ini, dan jika pun tahu, apakah mereka akan peduli? Malam semakin larut, tetapi Nadia tidak bisa tidur. Di luar pintunya, suara langkah kaki kembali terdengar, dan ketakutannya mulai tumbuh lagi. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya berbisik, "Kamu harus mencari jalan keluar." Tetapi bagaimana? Setiap jalan terasa buntu, setiap harapan terasa mustahil. Tetapi jika ia terus diam, maka ia akan selamanya terjebak dalam lingkaran ketakutan ini. Ia harus menemukan cara, harus menemukan keberanian untuk berbicara, untuk meminta pertolongan. Mungkin tidak sekarang, mungkin butuh waktu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Nadia menutup matanya, menggenggam tangannya erat, dan berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari cara untuk melawan. Ia harus. Nadia menatap pil kecil berwarna putih di tangannya, hatinya berdebar kencang. Ayahnya baru saja meletakkannya di atas meja makan, menyuruhnya menelan tanpa banyak bertanya. "Ini untuk kesehatanmu," suara ayahnya terdengar lembut, tetapi di balik kelembutan itu ada tekanan yang tak bisa ditolak. Nadia ingin bertanya, ingin tahu kenapa tiba-tiba ia harus minum obat ini setiap hari. Tetapi tatapan ayahnya membuat pertanyaan itu mati sebelum sempat keluar dari bibirnya. Ia menggenggam pil itu erat, merasa seolah-olah benda kecil ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang salah. Dan ketika ia akhirnya memasukkannya ke dalam mulut, ia sadar, ia tak punya pilihan lain. Setiap pagi, ritual itu berulang. Ayahnya akan duduk di seberang meja, menatapnya dengan mata yang tajam, memastikan ia menelan pil itu tanpa membantah. Nadia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar untuk kesehatannya atau ada alasan lain. Ia merasa tubuhnya berubah, perasaannya berubah, seolah ada sesuatu yang dipaksa untuk tunduk, untuk patuh tanpa perlawanan. Tetapi ia tak tahu bagaimana cara bertanya tanpa memicu amarah ayahnya. Jadi, ia hanya bisa menurut, menelan pil itu seperti robot tanpa jiwa. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak benar. Suatu hari, Nadia mencoba menolak. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku tidak sakit, aku tidak butuh ini." Seketika, udara di ruangan itu berubah, menjadi lebih berat, lebih mencekik. Tatapan ayahnya yang semula hangat kini berubah dingin, bibirnya menipis dalam kemarahan yang tertahan. "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, Nadia," kata ayahnya, suaranya rendah tetapi penuh ancaman. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Nadia, menekan hingga gadis itu meringis. "Telan sekarang," bisiknya, dan dengan air mata yang menggenang, Nadia pun menurut. Sejak hari itu, Nadia tak pernah lagi berani menolak. Setiap kali pil itu diletakkan di depannya, ia akan menelannya tanpa suara, tanpa ekspresi. Tetapi di dalam kepalanya, pertanyaan terus berputar, apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya? Mengapa ia harus mengonsumsi sesuatu yang ia sendiri tak tahu kegunaannya? Dan yang lebih menakutkan, mengapa ia merasa semakin lemah, semakin tidak berdaya? Setiap malam, ia berbaring di tempat tidurnya, memegang perutnya yang terasa kosong, pikirannya berkecamuk. Ada sesuatu yang sedang dilakukan ayahnya padanya, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Suatu malam, Nadia mencoba sebuah eksperimen kecil. Ketika ayahnya tidak melihat, ia menyembunyikan pil itu di bawah lidahnya, lalu berpura-pura menelannya. Begitu ia sampai di kamar, ia memuntahkannya ke dalam tisu, menatapnya dengan ngeri. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit kendali atas tubuhnya sendiri, meskipun kecil. Tetapi ia tahu, jika ayahnya sampai tahu, hukumannya akan lebih buruk dari sekadar tatapan tajam atau genggaman keras. Ia harus berhati-hati, harus mencari cara untuk mencari tahu lebih banyak. Karena semakin lama, ia semakin yakin, pil ini bukan sekadar vitamin biasa. Beberapa minggu berlalu, dan Nadia mulai memperhatikan sesuatu. Tanpa pil itu, ia merasa lebih sadar, lebih kuat, meskipun ketakutan masih menghantuinya. Ia mulai mengingat kembali perasaan yang selama ini terasa samar, seperti kabut yang perlahan menghilang. Sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa ia harus mencari bantuan, harus keluar dari rumah ini sebelum semuanya semakin buruk. Tetapi siapa yang akan percaya? Siapa yang bisa ia ajak bicara tanpa menimbulkan kecurigaan? Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis, di antara harapan dan kehancuran. Dan ia tahu, waktu semakin sedikit untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Nadia tahu bahwa ia tak bisa terus seperti ini. Jika ia ingin bebas, ia harus melakukan sesuatu, harus mengambil risiko meskipun itu berbahaya. Mungkin ia bisa menulis surat, mungkin ia bisa meninggalkan pesan tersembunyi kepada seseorang di luar sana. Tetapi bagaimana jika semuanya gagal? Bagaimana jika ayahnya mengetahui rencananya sebelum ia sempat melarikan diri? Jantungnya berdebar kencang hanya membayangkan kemungkinan itu, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya berharap. Dan harapan itu adalah awal dari perlawanan. Nadia duduk di sudut kamarnya, tangannya gemetar saat menekan ujung pensil ke kertas. Ini pertama kalinya ia mencoba melawan, meski hanya dengan menulis sebuah pesan sederhana. "Tolong aku," dua kata itu ia tulis dengan ragu, seolah-olah kertas itu bisa berbicara dan mengkhianatinya. Ia menelan ludah, lalu menambahkan beberapa kalimat pendek, menjelaskan bahwa ia terjebak dan butuh bantuan. Tetapi, siapa yang akan membacanya? Siapa yang bisa ia percaya? Ia memandang pintu kamarnya, mendengarkan dengan seksama apakah ayahnya ada di luar. Jika surat ini jatuh ke tangan yang salah, ia tahu akibatnya akan lebih buruk dari sekadar kata-kata kasar atau genggaman keras. Ia meremas kertas itu, hampir membuangnya, tetapi sebuah suara kecil di kepalanya berkata, ini satu-satunya cara. Tidak ada telepon, tidak ada internet, tidak ada cara lain baginya untuk menghubungi dunia luar. Surat ini adalah harapannya, meskipun kecil. Tetapi bagaimana caranya memastikan seseorang menemukannya tanpa ayahnya curiga? Ia berpikir keras, membayangkan setiap sudut rumah ini yang bisa menjadi tempat persembunyian sempurna. Lalu ia teringat tempat sampah di halaman belakang. Setiap pagi, seorang tukang sampah datang mengangkutnya, dan jika ia bisa menyelipkan surat ini di antara sampah-sampah lain, mungkin, hanya mungkin, seseorang akan menemukannya. Malam itu, Nadia menyelipkan suratnya di bawah baju, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia berjalan menuju dapur dengan hati-hati, memastikan setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Lorong rumah ini selalu terasa panjang saat ia berusaha melakukan sesuatu yang dilarang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia mencapai pintu belakang, tangannya terulur menuju tempat sampah. Tetapi sebelum ia sempat melepaskan surat itu, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Nadia membeku, matanya melebar dalam ketakutan. Dan saat pintu berderit terbuka, ia tahu, ia telah terlambat. Ayahnya berdiri di ambang pintu, matanya menyipit penuh curiga. "Apa yang kamu lakukan di luar malam-malam begini?" Suaranya terdengar datar, tetapi Nadia bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di baliknya. Tangannya mencengkeram surat itu erat, tubuhnya menegang. Ia tahu, jika ayahnya melihat surat ini, semuanya akan berakhir. Pikirannya berlari mencari alasan, mencari kebohongan yang cukup meyakinkan untuk menyelamatkannya. Aku hanya ingin menghirup udara segar," katanya dengan suara bergetar, berharap itu cukup untuk mengalihkan perhatian. Tetapi ayahnya bukan orang yang mudah dibohongi. Sejenak, ayahnya hanya diam, matanya mengamati Nadia dengan tajam. "Masuk," katanya akhirnya, suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Nadia merasa tercekik. Dengan langkah kaku, ia mengikuti perintah itu, berusaha menjaga tangannya tetap di samping tubuhnya agar surat itu tidak terlihat. Begitu mereka masuk, ayahnya menutup pintu dengan suara keras, seolah memberi peringatan. "Aku tidak suka kamu berkeliaran malam-malam," tambahnya, kali ini dengan nada lebih dingin. Nadia hanya mengangguk, merasa seolah tubuhnya bisa runtuh kapan saja. Ketika ia akhirnya sampai di kamarnya, ia sadar satu hal, ia harus lebih berhati-hati. Semalaman, Nadia tidak bisa tidur, memikirkan kesalahan yang hampir saja menghancurkannya. Ia tahu ia tidak bisa menggunakan cara yang sama lagi, ayahnya pasti akan lebih waspada sekarang. Tetapi itu tidak berarti ia akan menyerah. Jika surat tidak bisa dikirim melalui tempat sampah, maka ia harus mencari cara lain. Ia mulai memperhatikan setiap orang yang masuk dan keluar rumah ini, tukang kebun, pengantar barang, bahkan tetangga yang sesekali datang berkunjung. Setiap orang adalah kemungkinan, setiap momen adalah kesempatan. Yang ia butuhkan hanyalah waktu dan keberanian. Pagi berikutnya, Nadia membuat keputusan besar, ia akan menulis surat lain. Kali ini, ia akan lebih hati-hati, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun.
Ia tidak tahu apakah seseorang di luar sana akan peduli, apakah ada yang akan menanggapinya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Ia mengambil kertas baru, menulis lebih rapi, lebih jelas, lebih putus asa. Kali ini, ia tidak akan gagal. Dan dengan tangan yang bergetar, ia menyelipkan surat itu di balik lipatan bajunya, bersiap untuk mencoba lagi. Nadia duduk di sudut kamarnya, menggenggam surat kecil di tangannya yang gemetar. Ia sudah menulisnya dengan hati-hati, memilih kata-kata yang cukup jelas tetapi tidak mencolok. Jika seseorang menemukannya, mereka harus segera mengerti bahwa ia butuh pertolongan. Tapi bagaimana caranya memastikan surat itu sampai ke tangan yang tepat tanpa diketahui ayahnya? Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, salah langkah, dan semuanya akan hancur. Ia menghembuskan napas panjang, lalu melipat kertas itu dengan hati-hati sebelum menyelipkannya ke dalam kantong kecil di bajunya. Hari ini, ia akan mencoba lagi, meskipun taruhannya semakin besar. Di luar, tukang kebun sedang menyapu dedaunan kering, tidak menyadari bahwa ia mungkin satu-satunya harapan bagi Nadia. Ia selalu datang setiap pagi, bekerja dalam diam sebelum pergi tanpa banyak bicara. Mungkin, jika Nadia bisa menyelipkan surat itu di tempat yang mudah dijangkau, pria itu akan menemukannya. Tetapi bagaimana jika ia hanya mengabaikannya? Bagaimana jika ia malah menyerahkan surat itu ke ayahnya? Nadia menelan ludah, pikirannya dipenuhi ketakutan dan harapan yang saling bertarung. Tapi ini adalah satu-satunya cara, ia harus mengambil risiko. Dengan langkah hati-hati, Nadia berjalan menuju jendela, pura-pura membersihkan meja di dekatnya. Tangan kanannya perlahan menarik surat itu dari saku bajunya, sementara matanya tetap mengawasi ayahnya yang duduk di ruang tamu. Setiap detik terasa begitu lambat, udara di ruangan itu begitu berat hingga hampir mencekiknya. Dengan satu gerakan cepat, ia menyelipkan surat itu di antara pot bunga di ambang jendela. Jantungnya berdebar kencang saat surat itu hampir tertiup angin, tetapi akhirnya tetap di tempatnya. Nadia berpaling dengan cepat, berpura-pura sibuk mengelap meja agar tak menimbulkan kecurigaan. Namun, sebelum ia bisa bernapas lega, suara ayahnya tiba-tiba terdengar dari belakang. "Apa yang kau lakukan, Nadia?" Suara itu dingin, penuh kecurigaan, membuat tubuhnya menegang. Ia menoleh perlahan, mencoba menyusun alasan yang terdengar masuk akal. "Hanya membersihkan meja," jawabnya dengan suara setenang mungkin, meskipun jantungnya hampir meledak. Ayahnya berjalan mendekat, matanya menyapu sekeliling ruangan, seakan mencari sesuatu. Nadia menahan napas saat pria itu berdiri di depan jendela, matanya hampir menangkap sudut surat yang tersembunyi di balik pot. Jika ayahnya menemukannya sekarang, segalanya akan berakhir. Tapi, seolah mendapat keberuntungan, ayahnya akhirnya berbalik tanpa mengatakan apa-apa. Beberapa menit setelah ayahnya pergi, Nadia mencuri pandang keluar jendela, berharap tukang kebun segera menemukannya. Ia melihat pria itu berjalan mendekat, menyapu area sekitar pot bunga tempat surat itu tersembunyi. Tangannya berhenti sesaat, alisnya berkerut saat melihat selembar kertas putih terlipat rapi di sana. Nadia menahan napas, berharap pria itu cukup penasaran untuk membacanya. Tetapi sebelum ia bisa mengambil surat itu, pintu rumah terbuka dengan keras. Ayahnya berdiri di ambang pintu, menatap tajam ke arah tukang kebun. Jantung Nadia hampir berhenti, apakah ini akhir dari segalanya? "Apa yang kau lakukan?" Suara ayahnya terdengar berat, penuh kecurigaan. Tukang kebun itu terlihat sedikit gugup, tetapi dengan cepat ia tersenyum kecil. "Ah, tidak ada, Pak. Saya hanya merapikan pot bunga ini," jawabnya, suaranya terdengar normal. Namun, Nadia bisa melihat sesuatu di matanya, seperti kilatan pemahaman yang tiba-tiba muncul. Ia berharap pria itu cukup pintar untuk tidak langsung bereaksi, untuk tidak membuat ayahnya semakin curiga. Ayahnya menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk dan masuk kembali ke dalam rumah. Saat tukang kebun itu pergi, Nadia melihat sekilas, suratnya sudah tidak ada di sana. Malam itu, Nadia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan. Apakah tukang kebun itu akan membaca suratnya? Apakah ia akan menganggapnya serius, atau malah mengabaikannya? Nadia tidak tahu, tetapi setidaknya ada sesuatu yang berbeda malam ini, sebuah kemungkinan bahwa seseorang di luar sana tahu apa yang sedang terjadi.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia membiarkan dirinya berharap. Tapi ia juga tahu, jika ayahnya sampai mengetahui apa yang telah ia lakukan, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk daripada yang pernah ia bayangkan. Nadia terjaga di tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi buruk kembali menghantuinya, bayangan ayahnya dengan tatapan penuh kegelapan masih menari di pikirannya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya masih berlomba dengan ketakutan. Apakah tukang kebun itu membaca suratnya? Ataukah ia justru membuangnya begitu saja? Jika surat itu jatuh ke tangan yang salah, maka semuanya akan lebih buruk dari sebelumnya. Pikiran itu menghantui Nadia hingga fajar menyingsing, meninggalkan kantung hitam di bawah matanya. Saat pagi datang, Nadia melangkah ke dapur dengan langkah hati-hati, waspada terhadap setiap suara di rumah itu. Ayahnya sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi sambil membaca koran, tampak seperti pria normal pada umumnya. Tetapi Nadia tahu, di balik ketenangan itu tersembunyi bahaya yang selalu mengintai. "Kau kelihatan pucat," kata ayahnya tanpa menatapnya, suaranya terdengar datar. Nadia hanya mengangguk kecil, menundukkan kepala agar ekspresinya tidak terbaca. Ia harus bertahan, harus tetap tenang sampai tahu apa yang terjadi dengan suratnya. Dan ketika suara ketukan terdengar dari pintu depan, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Seorang pria berdiri di ambang pintu, wajahnya familiar, tukang kebun yang kemarin menemukan suratnya. Nadia merasakan tenggorokannya mengering saat pria itu bertukar pandang dengannya sekilas sebelum kembali menatap ayahnya. "Permisi, Pak, saya ingin berbicara sebentar," katanya dengan nada sopan, tetapi ada sesuatu di suaranya yang terdengar berbeda. Ayahnya menatapnya dengan curiga, meletakkan cangkir kopinya dengan perlahan. "Tentang apa?" tanyanya, nada suaranya tidak ramah, seolah sudah bersiap menghadapi sesuatu yang tidak ia sukai. Nadia mencengkeram sisi meja dengan erat, takut bahwa semuanya akan berantakan dalam sekejap. Jika tukang kebun itu berbicara terlalu terang-terangan, maka situasi ini bisa berubah menjadi bencana. Tetapi tukang kebun itu tampaknya cukup pintar untuk bermain aman. "Saya hanya ingin membahas beberapa tanaman di halaman belakang," katanya, tetap menjaga nada suara yang tenang. Ayah Nadia masih menatapnya dengan tajam, sebelum akhirnya mengangguk dan berjalan keluar bersama pria itu. Nadia tetap di dalam, tetapi jantungnya terus berdebar kencang, ingin tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Ia berjalan ke jendela dengan hati-hati, berusaha mendengar percakapan yang terjadi. Tetapi suaranya terlalu pelan, hanya gumaman yang sulit dipahami. Lalu tiba-tiba, ayahnya menoleh ke arah rumah dengan tatapan tajam, membuat Nadia buru-buru menjauh dari jendela. Beberapa menit kemudian, ayahnya kembali masuk, ekspresinya terlihat biasa, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang gelap. "Dia hanya bicara omong kosong," katanya sambil duduk kembali dan mengambil korannya. Nadia tidak berani bertanya lebih jauh, takut menimbulkan kecurigaan. Tetapi saat ia mencuri pandang keluar jendela, ia melihat tukang kebun itu meliriknya sekilas sebelum pergi. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat harapan Nadia menyala sedikit lebih terang. Mungkin, hanya mungkin, pria itu akan melakukan sesuatu untuk membantunya. Tetapi ia juga tahu, jika ayahnya mulai curiga, maka segalanya bisa berubah menjadi lebih buruk dalam sekejap. Malam itu, Nadia kembali berbaring di tempat tidurnya, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak tahu apa yang tukang kebun itu lakukan setelah membaca suratnya, tetapi setidaknya ia tidak mengabaikannya. Namun, ia juga sadar bahwa ini belum berakhir, bahaya masih mengintai di setiap sudut rumah ini. Jika ayahnya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, maka Nadia mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Ia harus tetap tenang, harus tetap berpura-pura tidak ada yang terjadi. Tetapi dalam hatinya, harapan kecil mulai tumbuh, seperti cahaya redup di ujung terowongan gelap. Mungkin, hanya mungkin, pertolongannya sedang dalam perjalanan. Pagi berikutnya, saat Nadia berjalan ke ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir membeku. Ayahnya berdiri di dekat meja, memegang sesuatu di tangannya, sebuah kertas yang tampak lecek. Jantung Nadia berhenti sesaat, ketakutan mengalir deras dalam tubuhnya. Apakah itu suratnya? Apakah semuanya sudah berakhir? Ayahnya perlahan menatapnya, senyum kecil yang tidak menyenangkan muncul di wajahnya. Dan dengan suara rendah yang menakutkan, ia berkata, "Kau pikir bisa menyembunyikan sesuatu dariku, Nadia?
Nadia merasakan tubuhnya membeku, kakinya terasa berat seperti tertanam ke lantai. Ayahnya berdiri di depan meja, memegang kertas itu erat, tatapannya tajam seperti pisau yang siap mengiris. Nadia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa itu bukan miliknya, tetapi lidahnya keluh. "Kau benar-benar berpikir bisa lolos dariku?" Suara ayahnya rendah, tetapi penuh ancaman yang tersembunyi. Nadia menelan ludah, mencoba mengendalikan napasnya yang semakin tidak beraturan. Jika surat itu benar-benar sudah berada di tangannya, maka segalanya sudah berakhir. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan keluar, hanya kegelapan yang siap menelannya. Ayahnya melangkah mendekat, setiap langkahnya membuat udara di ruangan itu semakin menekan. "Siapa yang kau harapkan datang menyelamatkanmu?" Lanjutnya, suaranya dipenuhi dengan ejekan yang mengerikan. Nadia menggenggam sisi meja dengan erat, berharap ada sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melindungi dirinya. Tetapi ruangan ini adalah perangkap, dan ia adalah mangsanya. Ayahnya tiba-tiba meremas kertas itu, lalu melemparkannya ke lantai, membuat Nadia ingin menangis. "Tidak ada yang akan percaya padamu," katanya dengan nada penuh kemenangan. Dan saat itu, Nadia sadar, ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Tanpa berpikir panjang, Nadia berlari menuju pintu, tetapi tangan ayahnya lebih cepat. Ia merasakan tarikan kuat di pergelangan tangannya, tubuhnya hampir terjatuh ke lantai. "Kau tidak akan kemana-mana, Nadia," suaranya terdengar tenang, tetapi cengkeramannya begitu kuat hingga membuat kulitnya memerah. Nadia menendang dan berusaha melepaskan diri, tetapi ayahnya terlalu kuat. Ia harus mencari cara lain, harus menemukan sesuatu yang bisa memberinya kesempatan untuk kabur. Matanya liar mencari sekitar, hingga akhirnya menemukan sesuatu di meja, pisau kecil yang biasa digunakan untuk mengupas buah. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan mengayunkannya ke arah tangan ayahnya. Jeritan pendek memenuhi ruangan saat pisau itu mengenai lengan ayahnya, meninggalkan luka yang cukup dalam. Cengkeramannya terlepas seketika, memberi Nadia cukup waktu untuk berlari. Ia tidak lagi peduli kemana ia pergi, yang penting adalah keluar dari rumah itu. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu, memutarnya sekuat tenaga. Tetapi saat ia hendak melangkah keluar, suara ayahnya yang penuh kemarahan menggema di belakangnya. "Kau akan menyesal melakukan ini, Nadia," teriaknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak peduli lagi pada ancamannya. Ia berlari keluar rumah, napasnya tersengal saat kakinya menyentuh jalanan. Matahari yang bersinar terasa begitu menyilaukan, tetapi itu adalah kebebasan yang selama ini ia impikan. Namun, ia tidak bisa berhenti di sini, ayahnya pasti akan mengejarnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia terus berlari, tidak menoleh ke belakang. Dan saat ia hampir menyerah, suara seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Ia menoleh, dan melihat tukang kebun itu berdiri di ujung jalan, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tanpa ragu, Nadia berlari ke arahnya, berharap pria itu adalah satu-satunya penyelamat yang tersisa. "Tolong aku." Nadia hampir tidak bisa berbicara, tubuhnya bergetar hebat. Pria itu tampak terkejut, tetapi kemudian mengangguk dan menariknya ke dalam sebuah gang sempit. "Aku sudah menghubungi polisi," katanya dengan suara rendah, membuat harapan Nadia kembali menyala. Air mata mengalir di pipinya, akhirnya, seseorang percaya padanya. Tetapi ini belum selesai, ia masih bisa merasakan bahaya yang mengintai di belakangnya. "Kita harus pergi sekarang," kata tukang kebun itu, matanya terus memantau jalan di belakang mereka. Dan saat mereka mulai melangkah, sirine polisi mulai terdengar di kejauhan. Ketika mobil polisi akhirnya berhenti di depan rumahnya, Nadia merasa seperti baru bisa bernapas untuk pertama kalinya. Ayahnya berteriak marah saat beberapa petugas memborgol tangannya, tetapi tidak ada yang mendengarkannya lagi. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak memiliki kendali atas dirinya. Nadia berdiri diam, masih sulit mempercayai bahwa semua ini nyata. "Kau aman sekarang," bisik tukang kebun itu, memberinya senyum kecil. Nadia mengangguk, matanya menatap ke arah langit yang terasa lebih luas dari sebelumnya. Ia akhirnya bebas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa melihat masa depan yang lebih terang.